Tuhan, ya puji nama Tuhan, kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh bersama hadir dalam ibadah untuk menyembah Tuhan, dan tiba saatnya pada kesempatan ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan yang terpilih dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Saya ingin mengajak jemaat Tuhan sekalian untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara bersama-sama. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan sabda firman Tuhan ini, silakan katakan amin. Kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan berdoa dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan dalam tinggal tenang dan percaya dan letak kekuatanmu. Ya, terima kasih jemaat Tuhan untuk sabda firman Tuhan yang boleh kita bacakan bersama-sama. Dikatakan berbagi oleh firman Allah yaitu setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari ini pas hari ini. Ya Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan ini saya ingin bagikan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian dengan tema yaitu solusi untuk persoalan hidup yang berat. Ya Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti punya persoalan masalah hidup, masalah kesehatan berupa penyakit, masalah keuangan ketika kehidupan ekonomi rumah tangga kita minim atau berkurang, kemudian problem masalah dalam pekerjaan dan juga dalam hal-hal lainnya. Bapak Ibu Saudara, setiap masalah pasti ada solusinya kata orang bijak. Dan kita sebagai Tuhan, kita harus tahu solusi yang tepat dan benar itu dari siapa. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel pada waktu itu, persoalan berat yang mereka alami adalah mengalahkan musuh-musuh mereka yang sangat kuat. Dan mereka mencoba-coba andalkan manusia. Manusia yang dimaksudkan itu adalah prajurit bangsa Mesir pada waktu itu. Dan Nabi Yesaya menasihati mereka bahwa pertolongan yang berasal dari Tuhan sajalah yang sanggup memberikan kemenangan kepada bangsa Israel, supaya bangsa Israel mampu mengalahkan setiap musuh-musuhnya tanpa mengandalkan kekuatan militer Mesir. Bapak Ibu Saudara, hal ini juga berlaku untuk Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa sesungguhnya manusia sangat terbatas sehingga sangatlah keliru kalau kita terlalu andalkan manusia untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah hidup kita, apalagi persoalan hidup kita amat berat, Bapak Ibu Saudara. Dan bangsa Israel pada waktu itu terkenal dengan bangsa yang begitu tegar tengkuk alias keras kepala, lebih bersandar kepada pengertian dirinya sendiri yang dianggap benar, dianggap lebih baik daripada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi pada waktu itu. Dan Nabi Yesaya yang diutus Allah untuk mengingatkan dan menasihati umat Israel pada waktu itu, Allah ingin menghendaki supaya mereka mencari Tuhan atau mendatangi Tuhan, mendekatkan diri mereka kepada Tuhan, supaya mereka menerima pertolongan yang berasal dari Tuhan yang sempurna, yang mampu menolong mereka mengalahkan musuh mereka. Dan musuh kita, Bapak Ibu Saudara, berupa berbagai masalah dalam kehidupan kita yang terjadi saat ini. Musuh kita tidak sama seperti musuh bangsa Israel yang berupa prajurit bangsa-bangsa lain yang memusuhi bangsa Israel. Kalau musuh kita yaitu adalah dosa, setan, dan segala masalah yang sedang terjadi dalam hidup kita yang menekan jiwa kita. Bagaimana cara kita menghadapinya? Ini yang saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara. Silakan ditampilkan poin yang pertama. Nah, ini dari firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama yaitu bertobat dan tinggal diam di dalam hadirat Tuhan, mendatangkan berkat dan keselamatan dari Tuhan. Itu saya sebutkan dalam ayat 15a Bapak Ibu Saudara. Kita manusia sangat sering pastinya dan mudah
dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Dan itu pasti menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu kita harus bertobat, Bapak Ibu Saudara. Bertobat artinya kita kembali kepada Tuhan dan bersedia untuk diubahkan oleh Tuhan, bersedia pula untuk melakukan perintah Tuhan supaya hidup kita terhindar dari perbuatan dosa. Itu arti bertobat dan tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Untuk dapat mengalami hadirat Tuhan sehingga kita bisa tinggal diam dalam hadirat Tuhan, kita harus bangun persekutuan doa secara pribadi kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dimulai dari doa pribadi, Bapak Ibu. Disitulah kekuatan kita, disitulah kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan disitu juga hadirat Allah terjadi, kuasa Allah terjadi, Bapak Ibu. Ketika kita bangun hubungan kita dengan Tuhan lewat doa pribadi, persekutuan doa pribadi, itu sederhana saja, Bapak Ibu. Untuk kita dapat mengalami hadirat Tuhan, hanya bertobat dan tinggal diam dalam hadirat Tuhan, mendatangkan berkat dan keselamatan bagi hidup kita. Itu saya simpulkan menjadi poin yang pertama dalam ayat 15a. Kemudian poin yang kedua, yaitu hati yang tenang dan percaya kepada Tuhan mendatangkan kekuatan yang sejati dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu saya simpulkan dalam ayat 15b. Kekuatan yang sejati, Bapak Ibu Saudara, pasti dapatkan hanya dari Tuhan. Hanya kekuatan yang sejati yang berasal dari Tuhan lah yang membuat kita mampu menenangkan hati kita ketika masalah membuat kita gelisah, membuat kita cemas, membuat kita takut. Dan kekuatan yang sejati dari Tuhan lah yang pasti memberikan kedamaian bagi jiwa kita dan juga memberikan solusi untuk persoalan berat yang saat ini menekan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Dua poin yang saya berikan kepada Bapak Ibu Saudara, inilah yang menjadi solusi untuk menyelesaikan setiap persoalan hidup berat yang kita alami dalam hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja, dan marilah kita hidup di firman Tuhan ini dengan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bersyukur firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sabda firman-Mu yang menasihati kami, meneguhkan kami bahwa Engkau menghendaki kami agar kami bertobat dan tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kemudian Engkau menghendaki agar kami hanya perlu untuk sungguh-sungguh percaya kepada-Mu dengan segenap hati yang kita. Karena Engkau yang pegang kendali atas hidup kami, dan Engkau yang berdaulat, Engkau yang berotoritas penuh, Engkau yang maha kuasa, yang dapat menyelesaikan setiap persoalan hidup yang berat akan alami dalam hidup kami manusia yang amat terbatas ini, ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ini mengingatkan kami untuk terus semakin lebih dekat kepada-Mu, ya Tuhan, dan selalu lebih setia untuk mengandalkan Engkau saja, Tuhan Yesus, dalam hidup kami, dalam segala hal setiap waktu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengharapan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk berdiri. Mari kita bersama-sama menghormati Tuhan. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan agung, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat kita silakan duduk kembali kepada WL.